Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Nadia, NIM 18042202, dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana, diperlukan partisipasi aktif dalam berbagai pihak, termasuk partisipasi pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana. Salah satu tanggung jawab pemerintah di sini yaitu legislasi kebijakan. Banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai penanggulangan bencana. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Masih banyak lagi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang penanggulangan bencana ini. Selanjutnya mengenai misi penanggulangan bencana, yaitu melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, pemerintah membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau dengan singkatan BNPB. Fungsi BNPB ini adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian melalui tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan menyeluruh. BNPB ini ada yang berdiri di provinsi yang disebut dengan BPPD provinsi dan yang berdiri di kabupaten atau kota yang disebut dengan BPBD kabupaten atau kota. Selanjutnya, beberapa strategi yang ditempuh untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama, penguatan kerangka regulasi yang dilakukan melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap, dan rencana-rencana penanggulangan bencana dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, pemanduan program pengurangan risiko, seperti RPJM, RKP, Renstra, dan Renja Kementerian atau Lembaga, RPJMD, RKPD. Yang ketiga, pemberdayaan perguruan tinggi, yang mana diharapkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Yang keempat, pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana, yang berperan sebagai tim reaksi awal BNPB. Ini merupakan gabungan personil dari TNI, Polri, BNPB, kementerian atau lembaga terkait, dan organisasi masyarakat, yang berfungsi melakukan tindakan awal pada fase tanggap darurat meliputi kegiatan kaji cepat, pengendalian situasi darurat termasuk pembuka jalan, search and rescue, pelayanan kesehatan, pengungsian dan hunian sementara. Khusus pelayanan kesehatannya, satuan reaksi cepat ini mempunyai kemampuan untuk membangun rumah sakit, lapangan yang dilengkapi peralatan medis, penyaluran logistik untuk penerimaan bantuan hingga penyaluran kritik dan saran. Yang kelima yaitu penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Yang keenam, program pengurangan risiko untuk kelompok rentan. Yang dimaksud kelompok rentan di sini adalah anak-anak balita, ibu hamil menyusui, orang-orang berkebutuhan khusus, serta lanjut usia. Yang ketujuh yaitu peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintahan. Yang kedelapan, peningkatan peran dunia usaha. Berbagai bencana harus kita hadapi, bukan hanya pemerintah yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, tetapi masyarakat juga mengambil bagian dalam penanggulangan bencana, karena penanggulangan bencana urusan bersama. Jika hanya pemerintah yang berperan, maka tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna, karena butuh peran masyarakat dalam hal ini. Bencana itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, bencana ekologi, yaitu likuifaksi, erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, bencana asap atau karhutlah, bencana kekeringan. Yang selanjutnya, bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi. Yang selanjutnya, bencana non-alam seperti merkuri limbah, gagal teknologi, epidemi, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Berikut ini saya akan melihatkan beberapa contoh kehadiran pemerintah di lokasi bencana. Ini adalah proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, yang terlihat pada gambar peninjauan korban banjir Badang Jayapura di Papua. Ini merupakan peninjauan posko pengungsian terdampak gempa Maluku Tengah. Ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Dan yang selanjutnya, kolaborasi dalam penanganan dan peninjauan daerah yang terkena banjir di Jabodetabek. Selanjutnya, pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan ke Australia dalam menangani kebakaran hutan. Evakuasi WNI dari Wuhan, Cina ke Natuna untuk antisipasi virus corona. Penanganan bencana dengan pendekatan vegetatif, ekologi, dan ekosistem di Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terlihat di sini bahwa Presiden Indonesia juga ikut dalam penanggulangan ini. Jadi, bencana yang terjadi ini merupakan urusan bersama. Perlunya kesadaran kolektif dari semua pihak. Peran pemerintah di sini adalah dalam membuat legislasi kebijakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.